Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membuat video penjelasan bagaimana cara saya menganalisa dengan menggunakan AMTA Slingshot System ya. Jadi ini adalah basisnya adalah analisa bandarmologi ya, yang di softwarenya dibuat oleh Bapak Angelo Mekel ya, dari seorang analis technical ternama di Indonesia ya. Basisnya menggunakan bandarmologi. Seperti kita ketahui pada hari ini IHSG juga kecenderungannya melemah ya, tidak bergerak tidak terlalu signifikan. Nah, coba saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan jelaskan bagaimana saya bisa menganalisa AMTA Slingshot System ini secara langsung. Ini saya buka softwarenya ya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ini adalah softwarenya. Kemudian biasanya saya langsung memasukkan nama emitennya. Ini adalah AMTA Slingshot System edisi 6 versi 6.2 intraday. Coba saya masukkan emitennya ya di sini ya. Saya coba ke emiten dengan kode PW Power ya. Cikarang Listrindo secara bandarmologi seperti apa? Nah, ini sudah terlihat ya. Kemudian saya masukkan di sini slingshot. Nah, AMTA ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi yang sering saya pakai adalah AMTA Slingshot System atau AMTA Sistem Ketapel yang versi 6.0 intraday ini. Ya, saya tag, kemudian saya close, kemudian sebentar belum, saya tag dulu, kemudian di close, kemudian saya apply template-nya, saya pakai yang slingshot. Nah, kemudian keluar ya, di sini saya coba langsung analisa. Biasanya saya sudah siapkan filenya ya. Kali ini ada permintaan supaya menganalisa satu persatu sehingga bisa ada pemahaman ya. Saya pakai software apa. Nah, ini adalah power ya. Jadi yang atas ini adalah indikator bandarmologinya atau indikator market makernya. Kemudian ini adalah chartingnya dengan sinyalnya juga ya. Kemudian charting ini dilengkapi dengan resisten dan support dan resisten dynamic ya. Ini ada yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna merah. Kemudian diikuti di situ ada tampilan short ini ya. Short, kemudian shortnya itu ada dua, ada short yang berwarna hijau, ada short yang berwarna biru. Kemudian di situ juga ada arrow yang berwarna purple arrow ya. Kemudian ada juga sinyal berupa dot ya di sini ya. Jadi itu di kesempatan sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau kita menganalisa kemudian yang di bawah ini ada MACD, analisa berbasiskan MACD ya. Berbasiskan MACD, kemudian yang di bawah ini yang berwarna merah dan biru ini adalah sentimen seller dan buyer-nya ya. Kalau buyer maka dia akan berwarna biru, kemudian kalau yang dominan seller maka akan berwarna merah. Kemudian yang ini adalah volume. Kemudian yang ini adalah emoticon yang menggambarkan trennya. Oke, pada penutupan untuk power ya, ini datanya saya menggunakan data end of day dari situs ID8 ya, data harian BEI.com. Sehingga ini data terakhir adalah di hari Jumat kemarin ini, tertera tanggalnya ya, tanggal 5 bulan 3 tahun 2021. Jadi cara menganalisanya akan saya jelaskan di sini ya. Ini adalah
Kemarin sudah saya jelaskan ya, kalau ada sinyal berupa short berwarna biru atau hijau, itu artinya adalah awal sebuah tren ya. Jadi ini kita lihat yang pada saat market turun kemarin ya, di tahun kemarin saat awal Covid, tanggal 24 Maret itu paling rendah, bottom sekali ya. Ini kita lihat chartingnya berwarna kuning ya, sudah berwarna kuning ya, untuk candlesticknya itu berwarna kuning ya. Kalau sudah terlalu jenuh penurunannya, maka dia akan berwarna kuning atau orange ya. Kemudian setelah itu dia akan muncul sinyal short di sini. Sinyal shortnya coba kita lihat itu pada tanggal 6 April ya. Sinyal short ini adalah awal sebuah tren. Awal sebuah tren, kemudian kapan trennya itu dipastikan benar-benar up? Ini pada saat ada garis biru yang patah ke bawah ya. Garis biru yang patah ke bawah itu artinya kemudian dia diikuti dengan purple arrow, maka ini adalah awal sebuah tren. Nah ini, jadi patahnya itu pada saat tanggal 17 April ya, kemudian sinyal shortnya pada tanggal 6 April, bottomnya pada tanggal 24 Maret 2020. Nah sinyalnya ada di sini, sinyal untuk awal sebuah tren adalah ditandai dengan purple arrow. Sehingga kita masuknya tinggal memilih. Ada yang trader harian, dia akan trader yang jangka panjang ya, long term, maka dia akan masuk di saat sudah short seperti ini ya, awal sebuah tren dia masuk secara besar-besaran. Ini adalah yang kalau yang long term dia akan untungnya juga lebih tinggi dibandingkan yang swing trade ya. Kalau swing trade dia akan menunggu sinyal ini ya, kalau ada support dan resisten dynamic yang terpotong ini ya, yang patah ke bawah ini, dia belum masuk. Dan ketika sudah purple arrow dia masuk. Nah, ini sama-sama untung ya, sama-sama dapat take profit, tetapi biasanya lebih banyak yang long term ya daripada swing trade. Dia akan masuk lagi, ada purple arrow masuk lagi, ada dot masuk lagi dan seterusnya. TP-nya dia di mana? TP-nya ketika ada arrow berwarna merah ke bawah ini. Ini dia melakukan TP ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari atasnya indikator market maker. Indikator market makernya itu bisa dibaca seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah berada di atas, ada garis yang berwarna hijau ke atas sendirian, itu artinya akumulasi. Tetapi sebaliknya kalau ada mulai ada warna merah seperti ini, artinya sudah distribusi ya. Ini sudah distribusi seperti ini. Nah ini ada distribusi, ada garis yang berwarna merah. Tapi sebaliknya kalau ada dia berada di bawah hijaunya ini, artinya tanda-tanda sistem ketapelnya mau bekerja ya. Jadi ini cash yang dimiliki oleh market maker sudah cukup banyak. Jadi seperti itu membacanya ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tarik ke yang sekarang, ini sudah ada sinyal dot, blue dot ya. Blue dot ini adalah sinyal terusan. Jadi boleh buy, tetapi awal sebuah trennya itu terjadi pada saat ini, yang ini. Nah, pada saat tanggal 11 September 2020. Itu kemudian sinyal dia trennya itu berlanjut, trennya itu pas awal sebuah tren, kemudian trennya itu dipastikan itu di yang tanggal 19 bulan Oktober 2020 ini. Nah kalau yang posisi sekarang dia adalah di blue dot, berarti artinya dia sudah ada sinyal untuk buy, untuk power ya. Ada blue dot, kemudian juga di sini MACD-nya juga sudah menyentuh titik 0. Kemudian kalau di sini kalau market maker-nya masih ada distribusi. Kemudian kalau di sentimennya seller lebih menguasai pasar. Seperti itu kalau untuk yang power ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Saya coba cari emiten yang lain lagi ya biar lebih jelas. Kemudian coba saya pilih emiten ICBP yang juga sedang turun ya. Nah ini pada sistem ini
dia ada alertnya ya. Jadi di sini untuk ICBP itu ada alert ICBP slingshot alert. Jadi ada sinyal slingshot pattern confirm ya, berarti artinya di sini sistem Katavel memberikan alert bahwa sudah terjadi, sudah ada sinyal ya. Jadi saya klik OK di sini, jadi awal adalah tanda-tanda untuk buy. Ya, ini ICBP, kemudian ada alert ICBP buy alert. Ya, buy, berarti buy ini ya. Kemudian saya masukkan template-nya. Template-nya seperti yang tadi ya. Nah, ini sudah tertampil. Coba saya tunjukkan yang dari chartnya khusus ICBP ya. Nah, coba kita lihat ya di sini ya, ICBP ada sinyal short di situ ya. Short terjadi pada tanggal berapa ini? Tanggal 24 Februari sudah ada sinyal short. Artinya sudah awal sebuah tren itu terjadi. Kemudian ini diikuti oleh purple arrow ya. Cuman belum ada resisten dan apa namanya support dynamicnya belum patah ya, belum patah. Tapi ini jika yang long term ini sudah waktunya sinyal masuk ya untuk ICBP. Nah kalau kita lihat market makernya juga sudah mengarah ke bawah dan ininya ada distribusi ya. Kemudian ini seller yang menguasai ya, seller yang menguasai. Kemudian kalau kita lihat juga MACD-nya, volume juga masih kecil dan di sini emotikonnya berwarna merah. Jadi seperti itu. Coba saya tambahkan satu lagi ya, biar Bapak Ibu lebih mengerti. Satu lagi saya tambahkan untuk BBNI ya, si sektor perbankan. BBRI, nah ini di sini BBRI sudah ada alert buy, ya berarti kita buy. Kemudian coba ini tampilkan chartingnya, kemudian saya tampilkan slingshotnya. Nah ini ya, coba saya tampilkan dengan yang lebih besar untuk BBNI. Nah ini BBNI ya, BBNI chartingnya seperti ini. Untuk market makernya masih sedikit distribusi ya. Kemudian ini sudah ada sinyal short, awal sebuah tren itu sudah terjadi saat tanggal 1 Februari 2021. Kemudian ada sinyal ini, ada blue dot ya. Kemudian ada purple arrow ya, kemudian ada blue dot lagi. Ya, sebenarnya sudah ada sinyal buy ya, buy. Dan ini sudah patah ya. Jadi ini sudah patah artinya trend up-nya terkonfirmasi ya, sudah patah, kemudian diikuti ada dot, blue dot, kemudian ada purple arrow ya. Blue dot dan purple arrow itu untuk yang swing ya, aliran swing ya. Jadi masuknya terlambat tapi masuknya sudah pasti bahwa trennya berubah. Ya. Jadi kemudian ini kalau kita lihat MACD dan volume juga tidak terlalu besar dan seller masih menguasai pasar. Seperti itu ya untuk membayar. Kemudian satu lagi biar 4 sekalian ya. Kemudian saya coba tambahkan lagi satu emiten ya yang sekarang lagi tren ya. Coba saya tambahkan Dimas ya. Dimas Delta Property ya, ini ya, bergerak di bidang properti ya, sudah tertampil. Kemudian saya tambahkan template-nya. Ini sudah tertampil, kemudian saya perkecil dulu. Kemudian saya tampilkan yang lebih besar. Ini grafik daily-nya juga, terakhir data EOD-nya adalah Jumat kemarin ya. Nah ini shotnya sudah berkali-kali untuk Dimas ya. Ini ada 3 kali shot, kemudian juga ada patahan resisten yang berwarna hijau ini.
Tetapi juga di sini TP-nya juga berkali-kali sinyalnya, dan di sini ya shot-nya itu diikuti oleh orange candle ya, candle yang berwarna orange. Jadi ini sinyal untuk buy. Kemudian setelah itu ada blue dot di sini, kemudian ada blue dot lagi. Sehingga untuk di emas ini sebenarnya bisa buy berkali-kali untuk yang long term ya. Untuk yang swing itu bisa buy 2 kali di sini yang pada saat blue dot ini. Kemudian kalau kita lihat market makernya itu antara distribusi dan akumulasinya hampir sama. Lalu kalau kita lihat di sini juga buyernya kadang menguasai, kadang, jadi ini ada pertarungan buyer dan seller. Ya, kemudian MACD-nya juga tipis. Lalu di sini emoticonnya masih kecenderungan untuk trend up. Oke, kemudian satu lagi yang mau saya tampilkan adalah untuk yang explorernya ya. Coba saya tampilkan yang explorer ini untuk mensortir emiten-emiten ya sebelum kita masuk menjadi waiting list ini ya. Ini tool, kemudian saya klik Explorer, kemudian saya pengen misalnya melihat yang ada sinyal slingshot ya, slingshot buy sejak hari pertama. Nah, kemudian kita klik Explorer di sini. Nah, di situ sudah langsung muncul ya mana-mana saja, data-datanya mana-mana saja yang ada sinyal. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau kita pengen nge-save, kita save. Kita save, lalu kita masukkan new folder di situ ya untuk favorit. New folder, kemudian kita tulis, kita kasih nama screening gitu, saya screening tanggal 8. Nah, sekarang coba kita oke ya. Kemudian coba kita lihat hasilnya, resultnya ya. Oke, jadi kalau sudah selesai nanti akan kita sudah klik oke, nanti hasilnya akan keluar. Oke, open. Kita lihat sudah keluar apa belum. Ntar saya ulangi lagi ya, file, lalu kita cari filenya, kemudian kita klik open, kemudian kita cari filenya berada di mana. Kita lihat di situ yang tertera ya, kita lihat tadi namanya adalah slingshot ya. Coba tambahkan toolnya lagi ya, di tempatnya yang agak ketinggalan ya, di mana tempatnya, report coba ya. Nah ini ya, coba kita lihat. Coba ini listnya, coba bisa biar kita bisa lihat ya. Ini ada listnya, jadi sehingga kita bisa melihat di sini ya. Ini yang ada sinyal-sinyal ya di situ ya. Salah contoh kita kasih contoh saja ya satunya. Ali blue shot tidak ada, kemudian ini persen perubahannya juga masih 0% ya, Astra Agus lari. Kemudian ini sudah ada green shot 26 hari yang lalu. Kemudian purple arrow 26 hari yang lalu.
kemudian Blue Dot 9 hari yang lalu, kemudian trading range-nya 10%-an ya. Jadi 10%-an artinya ketika kita sudah masuk, ketika 10% dari harga kita beli, maka kita ambil TP. Kemudian ini seller masih menguasai untuk ahli. Kemudian slingshot 26 hari yang lalu. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian nanti saya kasih contoh lagi yang satu ya. Yang lainnya yang ada sinyal yang lebih gampang ya Pak ya. Yang lebih gampang coba kita lihat ASA. ASA ini persennya sudah, persen perubahannya sudah 7 hari yang lalu, perubahannya sudah cukup banyak ya, 218%. Ini karena agak sedikit digoreng ini ya. Purple arrow-nya 87 hari yang lalu, Blue Dot-nya 2 hari yang lalu. Trading string-nya itu sebenarnya 24%-an saja, tapi sudah lebih dari 200%. Ini buyer lebih menguasai. Kemudian slingshot-nya terjadi 87 hari yang lalu. Nah, ini coba kita lihat open chart-nya. Benar enggak? Nah, ini ada sinyal buy ya untuk ASA. Kemudian juga buy alert-nya juga ada. Kemudian buy alert-nya ada lagi. Ada lagi. Nah, coba sekarang kita ini tutup ya. Kita coba lihat dari chartnya ASA. Apa benar ini? Ini hanya sekedar contoh ya. Sekedar contoh. Bagaimana sistem saya bekerja. Nah, ini karena memang ASA ini adalah saham gorengan ya. Terus terang saya mengatakan saham gorengan. Saya tidak recommended untuk masuk ya. Dan chartingnya juga seperti ini hasilnya. Ada lurus itu saja, kemudian tiba-tiba naik dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak recommended untuk trader pemula. Sangat tidak recommended. Ya. Karena chartingnya sendiri juga terlihat sangat tidak wajar ya. Nah, seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi disclaimer mode on dan jangan lupa klik subscribe dan like untuk channel ini sehingga bisa berkembang lebih jauh ya. Semuanya itu yang saya lakukan analisa ini ya, Bapak Ibu kalau mau melanggan software ini, Bapak Ibu juga harus membayar biaya langganan ya. Kemudian juga karena software ini berbayar, software yang saya share ke Bapak Ibu ini berbayar, sehingga apa yang saya share di sini ini sebenarnya adalah gratis untuk Bapak Ibu ya, sehingga kalau tinggal gratis info yang saya berikan ini, Bapak Ibu tidak perlu capek-capek menganalisa, mengolah data, Bapak Ibu sudah dapat analisa gitu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu dan sobat investor untuk subscribe channel saya ya. Karena tidak keluar biaya apa-apa, sehingga channel ini bisa berkembang lebih jauh nantinya. Jadi kalau ada kemarin yang bertanya, Pak AMTA itu dapatnya dari mana? Silakan ke webnya Bumi Anyar, punyanya Pak Angelo Mekel ya. Di sana sumbernya. Dan itu ada biaya langganannya. Oke, data EOD juga saya downloadkan tiap kali akhir perdagangan dan Bapak Ibu sudah mendapatkan info yang sangat berharga ya. Itu ya, jadi keuntungan mengikuti channel saya seperti itu. Terima kasih. Semoga tetap selalu sehat di masa pandemi ya. Salam cuan, happy profit. Terima kasih.